Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, yaitu saya sendiri, Kafiah Mubarak, dengan NIM 11.020.14.005, dengan rekan saya, Fadullah Anhar, dengan NIM 11.020.14.014. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami di bagian epidemiologi, yang mana tugas kami ini bertemakan epidemiologi deskriptif. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan daripada tema tersebut. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan pengertian epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif adalah studi epidemiologi yang bertujuan menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinan penyakit menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, dalam epidemiologi deskriptif ini terdapat distribusi penyakit. Maksudnya itu adalah persebaran dari suatu penyakit itu. Sedangkan determinan penyakit ini adalah faktor resiko atau penyebab yang terjadi pada person, place, dan tim, waktu, tempat, dan orang. Oke, dilanjutkan, yaitu manfaat. Nah, manfaatnya ini sebenarnya banyak, dan di sini saya rangkum menjadi 2. Yang pertama yaitu memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien. Yang kedua yaitu memberi petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu variabel adalah faktor risiko penyakit. Baik, kita lanjutkan kembali penjelasannya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian epidemiologi deskriptif. Sekarang kita akan membahas khusus ke deskriptifnya. Nah, deskriptif ini bisa digambarkan dalam 4 kata, yaitu what, who, where, when. Yang mana what itu adalah apa. Maksudnya itu menanyakan suatu masalah penyakit. Seperti contoh, apa masalah penyakit virus COVID bisa tersebar. Lalu lanjut ke wo. Wo itu siapa? Siapa ini maksudnya menanyakan sasaran daripada masalah penyakit ini siapa. Contohnya, kalau misalnya kita mengambil COVID, berarti sasarannya ini adalah yang rentan terkena oleh virus COVID itu seluruh manusia di bumi. Lalu where. Where itu artinya di mana, yang mana hal ini itu menanyakan tentang wilayah atau alokasi. Nah, kalau kita ambil contohnya itu virus COVID berarti terjadi di seluruh dunia atau internasional. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir yaitu ada when. When itu artinya kapan, yang mana kapan ini menanyakan terjadinya kejadian masalah penyakit itu. Berarti bisa dilihat dari tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, jadi secara deskriptif kita dapat membuat variabelnya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Baik, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fadullah Anhar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dalam deskriptif ada beberapa varian tabel, yaitu yang pertama variabel orang, menekankan pengamatan pada kelompok atau kumpulan orang pada populasi. Distribusi frekuensi menurut variabel. Yang pertama yaitu menurut biologisnya, yang kedua tingkah laku, dan yang ketiga sosial ekonomi. Di sini ada sebuah tabel distribusi penduduk di wilayah kerja A menurut jenis kelamin tahun 2020. Yang pertama jenis kelamin laki-laki dengan jumlah jiwa 9.744 dengan persentase 49,2. Yang kedua perempuan dengan jumlah jiwa 9.813 dengan persentase 50,18. Pada distribusi di tabel ini yang paling banyak memiliki yaitu jenis kelamin perempuan. Pada tabel kedua di sini kita bisa melihat dari distribusi penduduk
dengan berdasarkan mata pencarian. Di sini ada beberapa mata pencarian, yaitu yang pertama petani dengan jumlah jiwa 75 orang memiliki persentase 0,46. Yang kedua, pengusaha sedang atau besar dengan jumlah jiwa 146 dengan persentase 0,89. Yang ketiga, pengrajin industri kecil dengan jumlah jiwa 527 dengan persentase 3,24. Yang keempat, buruh industri dengan jumlah jiwa 1910 dengan persentase 11,74. Yang kelima, buruh perkebunan dengan jumlah jiwa 125 dengan persentase 0,77. Yang keenam, buruh bangunan dengan jumlah jiwa 2.545 dengan persentase 24,80. Yang ketujuh, pedagang dengan jumlah jiwa 1.973 dengan persentase 18,28. Yang kedelapan, pengangkutan dengan jumlah jiwa 378 dengan persentase 2,32. Yang sembilan, PNS TNI atau Polri dengan jumlah jiwa 1.754 dengan persentase 15,9. Yang ke-10, pensiunan dengan jumlah jiwa 829 dengan persentase yaitu 5,10. Masuk pada tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi karakteristik ibu atau responden penelitian. Di sini ada dua, yaitu menurut pendidikan dan pekerjaan. Menurut pendidikan, yang pertama yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD. Yang kedua, tamat SD. Yang ketiga, tamat SMP. Yang ketiga, tamat SMA. Dan yang kelima, perguruan tinggi. Sedangkan menurut pekerjaan, yaitu yang pertama tidak bekerja atau ibu rumah tangga, yang kedua buruh, yang ketiga swasta, yang keempat wira swasta, yang kelima PNS. Kita masuk ke variabel tempat. Dalam variabel tempat ini kita masuk ke analisis perubahan frekuensi penyakit yang akan muncul, yaitu seperti antar tempat, urban dan rurat, dalam negara, antar negara, variasi dan ketepatan diagnosis, dan sistem pelaporan. Di sini kita bisa melihat rumah-rumah penelitian yang menjadi responden. Di sini kita bisa melihat dengan cara membuka maps untuk melihat titik-titik di mana responden itu berada. Berikut adalah bentuk analisis tempat, yaitu dengan bentuk peta berikut. Sekarang kita masuk ke variabel waktu. Perubahan penyakit baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Skala perubahan frekuensi penyakit. Di sini kita ada 3, yaitu yang pertama variasi jangka pendek, yang kedua variasi berkala. Di sini ada 2 poin dari variasi berkala. Yang A, musiman dengan interval kurang 1 tahun. Yang B, siklik dengan interval lebih 1 tahun. Dan yang masuk ke yang ketiga, yaitu variasi jangka panjang
atau cellular trends yang bermanfaat dalam satu, memperbaiki puncak insiden, yang kedua, merencanakan upaya penanggulangan, yang ketiga, melakukan evaluasi dampak penanggulangan yang telah dilaksanakan. Berikut contoh deskriptif berdasarkan tempat. Di sini kita bisa melihat gambaran, yaitu menunjukkan sebuah lokasi rumah sakit dengan memiliki jarak atau radius dengan 3 km, dan juga ada kasus di sini, yaitu kasus pendarahan. Nah, berikut adalah contoh deskriptif berdasarkan tempat itu sendiri. Dan sekarang kita masuk ke deskriptif berdasarkan waktu. Pada tabel berikut kita bisa melihat yang warna biru yaitu usia muda, dan yang merah umur, dan yang warna hijau adalah total keseluruhan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.